Shalom, haleluya. Kita boleh berjumpa di hari Senin ini, di pagi hari ini, dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan, mengawali hari yang baru, minggu yang baru, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan berfirman, sampaikanlah isi hatimu, memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya. Kita akan bicara jadilah kuat. Kita buka 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Suratan Rasul Paulus kepada anaknya Timotius, suratnya yang kedua dalam pasal 2 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, mungkin hari ini masih ada di rumah atau sudah di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di tempat bisnis, atau yang sedang berada di sekolah, berada di kampus, atau yang sedang dalam perjalanan baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Firman Tuhan sampaikan di pagi hari ini, di awal hari yang baru, di hari Senin ini, di awal minggu ini, firman berbicara jadilah kuat. Jadi kita ini harus tetap kuat bagaimanapun. Jangan jadi orang yang lembek, yang patah semangat, patah harapan, baperan. Kita menjadi orang yang loyo. Tapi Alkitab katakan jadilah kuat. Haleluya. Jadi kondisi apapun yang sedang kita hadapi, mau tidak mau Alkitab katakan, firman Tuhan katakan kita harus jadi kuat. Di tengah pergumulan, di tengah masalah kita harus kuat. Di tengah vonis dokter dengan penyakit apapun yang sedang engkau hadapi, engkau harus tetap kuat. Ketika engkau sedang menghadapi tekanan, himpitan, dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar batas akhir, saya ingin katakan tetap jadilah kuat. Kenapa kita harus kuat? Yang pertama, satu, keadaan yang terjadi dalam hidup kita ini tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Jadi yang pertama, kenapa pesan Tuhan jadilah kuat? Karena kondisi keadaan yang kita hadapi ini terjadi tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Kita sudah atur sedemikian rupa dengan sempurna, tiba-tiba tidak seperti yang kita harapkan. Dalam kondisi sehat, tiba-tiba dikasih kabar sakit saudara kita, orang tua kita sakit. Tiba-tiba kemudian dapat panggilan bukan untuk dapat bonus, tapi diberhentikan dari pekerjaan. Tiba-tiba kita ditipu, tiba-tiba kita punya masalah. Makanya Alkitab katakan jadilah kuat, karena kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini tidak selamanya itu seperti yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi kuat? Hanya orang-orang kuatlah yang tetap dapat melihat mujizat Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Yang kedua, hanya orang kuat yang tetap dapat melihat kuasa mujizat Tuhan. Jadi untuk itu jadilah kuat. Kalau enggak kuat, walaupun ada mujizat, dia bisa meremehkan, dia bisa katakan ini hanya mimpi, hanya angin surga. Maka jadilah kuat. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Yang ketiga, hanya orang-orang kuat yang bisa menghadapi intimidasi, serangan, kuasa kegelapan setan. Hanya orang-orang kuat yang tidak akan membiarkan kita dijajah oleh iblis. Maka jadilah kuat. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis ingin menjajah kita. Ya, iblis ingin menjajah kita. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa melawan dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, orang yang kuat adalah orang yang memiliki kedewasaan iman. Amin. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang memiliki kedewasaan iman. Makanya jadilah kuat, itu menunjukkan bahwa imanmu itu dewasa, imanmu itu kuat. Ya, jadi kita nggak perlu takut hadapi ini. Yesaya 46. Yesaya 46. Yesaya 46 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Ya. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu yang di rumah, 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan aku. Kenapa kita bisa kuat? Karena kita digendong oleh Tuhan. Contohnya begini. Ya, anak saya pulang sekolah, dia bawa tas cukup berat, waktu itu masih TK. Ya, walaupun dia sedang memikul tas sekolahnya, ya, tapi waktu dia pulang, saya jemput, saya gendong dia, ya, menuju kendaraan. Ya, ke parkiran, saya gendong dia. Pertanyaan saya, ya, di pundaknya dia pikul tas, dia gendong tas. Pertanyaan saya, apakah tas itu membuat dia berat? Ya benar, berat. Tapi menjadi ringan karena apa? Karena waktu dia pikul beban di pundaknya, dia sambil digendong saya, ya, sambil digendong. Jadi kalau kita jalan, ya, kita memikul apapun yang ada dalam pundak kita, masalah kita, pergumulan kita tetap bisa kuat menanggungnya, memikulnya. Kenapa? Karena kita nggak berjalan, kita digendong Tuhan. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah kuat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekalian. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan. Engkau mengajarkan kami 4 hal kenapa kami harus kuat. Karena apa yang kami hadapi dalam hidup ini kadangkala tidak sesuai dengan harapan kami. Yang kedua, hanya orang-orang kuatlah yang bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Yang ketiga, hanya orang-orang kuatlah yang tidak akan membiarkan iblis menjajah hidup kami. Yang keempat, hanya orang-orang kuatlah yang menunjukkan kedewasaan iman. Kami tetap kuat, kami tidak berjalan sendirian, Tuhan bersama dengan kami, bahkan Tuhan menggendong kami. Gendong kami terus sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang bulan Maret ini. Dan kami melihat Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa hari Kamis juga ada ibadah VIP. Tetap semangat. Teman-teman yang sedang berada di perjalanan, baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum, tetap berhati-hati dan waspada. Ya, yang sudah di tempat pekerjaan, di tempat kantor, di tempat usaha, tempat bisnis, di sekolah, di kampus, biarlah Tuhan mempermudah segala urusan kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Engkau yang sakit, saya percaya ya saudara sekalian dapat kesembuhan, mujizat. Dan engkau yang sedang punya masalah, ingat masalahmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Ya, ketika engkau dihadapkan masalah, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan boleh lambat tapi tidak pernah terlambat. Kita digendong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita nikmati pujian ya yang berkata, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kami. Tuhan Yesus memberkati.